Seorang wanita mengira sedang berbuat baik dengan mengizinkan sahabat barunya menginap di rumah. Namun, ketika suaminya memperingatkan adanya bahaya yang mengintai, ia justru memilih membela sahabat yang baru dikenalnya itu dan menuduh pria yang paling mencintainya berkhianat. Keputusan sepele itu meruntuhkan pernikahan sempurna dalam sekejap, meninggalkan penyesalan seumur hidup, dan fakta mengejutkan bahwa penghancur sesungguhnya bukanlah orang ketiga, melainkan kecurigaan buta yang ia pelihara sendiri. Kisah kelam ini diangkat langsung dari pengalaman nyata seorang pengikut setia yang kini sadar betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan yang diremehkan. Dari kota manakah kamu menyimak cerita ini? Tulis nama kotamu di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dan jangan lupa klik like serta subscribe untuk terus mendampingi kami menyajikan kisah nyata penuh emosi lainnya. Atu Melisa. Hingga detik ini pertanyaan itu masih terus bergema di kepalaku, menghantui setiap hembusan nafasku. Apa aku salah? Ataukah aku hanyalah perempuan bodoh yang terlalu mudah menyerahkan kepercayaan pada orang yang tepat di waktu yang salah? 3 tahun pernikahan dengan Aryo telah mengajarkan aku banyak hal tentang kesabaran, namun juga tentang rasa sakit yang sunyi. Kami belum dikaruniai anak, sebuah kenyataan pahit yang seringkali membuatku merasa tidak utuh sebagai seorang wanita. Setiap kali melihat teman-teman sebaya mengunggah foto keluarga bahagia atau tingkah lucu anak-anak mereka di media sosial, hatiku terasa seperti diremas berlahan. Rasa iri dan sedih bercampur menjadi satu, menciptakan luka yang tak kasat mata. Namun, di tengah kerapuhan itu, Aryo selalu ada. Dia bukan sekedar suami, tapi sahabat terbaikku. Dengan ketulusan yang luar biasa, dia selalu menenangkan air mataku, mengingatkanku bahwa cinta kita tidak ditentukan oleh seorang anak kecil. Sayang, jangan nangis lagi. Rahim itu area Tuhan. Aku nikah sama kamu, bukan sama anak yang belum lahir. Bisiknya lembut, menghapus keraguanku akan harga diri. Aryo adalah pria sederhana. Penampilannya yang bersahaja sering membuat orang salah menilai, mengira dia pria biasa, bahkan kurang mampu. Padahal, diam-diam dia adalah pengusaha sukses dengan toko online yang berkembang pesat. Sebuah rahasia yang kami jaga rapat demi ketenangan hidup. Di kantor, aku menjaga privasi itu ketat, hingga kehadiran Sarah mengubah segalanya. Gadis muda pindahan dari cabang lain itu tampak rapuh, pendiam, dan penuh cerita sedih tentang keluarganya yang hanya memandangnya sebagai sumber uang. Rasa iba mendalam membuatku mendekat. Kami berbagi makan siang, pulang bersama, dan bertukar curhat hingga larut. Perlahan, batas antara rekan kerja dan saudara kabur. Aku menganggapnya adik kandung yang tak pernah kumiliki, tempatku mencurahkan kasih sayang yang tertahan. Aku merasa bangga bisa menjadi sandaran baginya. Namun malam itu, saat aku tertidur lelap dalam ketenangan semu, Sarah justru duduk di depan layarnya. Wajahnya disinari cahaya biru ponsel. Senyum polosnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan kalkulatif. Matanya menatap tajam foto pernikahanku, lalu memperbesar wajah Aryo. Oh, jadi suaminya Kak Melisa yang ini, bisiknya pelan. Sebuah kalimat singkat yang menandai awal dari kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Kata-kata pelan itu seolah menjadi pemicu, membuka gerbang bagi rencana tersembunyi yang perlahan menyusup ke dalam kehidupanku tanpa kuduga. Di balik senyum manis dan sikap rendahnya, Sarah ternyata mulai mengumpulkan jejak digital suamiku. Dari percakapan iseng di ruang istirahat, ia mendengar bisikan bahwa pria yang kurasa biasa itu sebenarnya menyimpan kesuksesan finansial yang mencengangkan. Informasi tersebut langsung menjadi bahan bakar bagi obsesinya. Ia membuat akun samaran dan mengirim pesan singkat ke nomor pribadi Aryo, mengaku mengetahui sebuah kekeliruan besar dalam hidupku. Aryo yang sedang fokus pada pekerjaannya hanya bisa terkejut, lalu membalas dengan singkat. Alih-alih menjawab, perempuan itu justru meminta pertemuan tatap muka, sebuah taktik murahan untuk sekedar membuka jalur komunikasi. Ketika Aryo menyadari pola manipulatif tersebut, ia memilih menutup akses dengan memblokir nomor tersebut. Namun, hal itu hanya memicu kegigihan baru.
Sarah segera beralih ke kartu perdana lain, menyisipkan ancaman halus bahwa kesunyian suamiku akan berbuah skandal jika aku sampai mengetahui semuanya. Sementara itu, di hadapan mataku, ia justru terus memainkan peran sebagai sahabat yang sempurna. Ia rutin membawakan makanan sehat, rela menunggu hingga larut saat aku menyelesaikan laporan, dan selalu hadir dengan telinga yang siap mendengar keluh kesahku. Aku merasa sangat beruntung memiliki pendamping setulus itu, tanpa menyadari bahwa setiap kebaikannya hanyalah langkah strategis mendekat pada tujuannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur gedung perkantoran. Tiba-tiba bahunya merosot, air mata mengalir deras saat ia mengaku telah diusir keluarga karena keterlambatan kiriman uang. Dengan suara parau dan tatapan memelas, ia mengajukan permintaan yang mengubah segalanya. Aku boleh nginap di rumah kakak. Permintaan itu menggema di telingaku, dan tanpa berpikir panjang, rasa iba mengalahkan insting kewaspadaanku. Aku mengangguk, membawa pulang adik yang sedang terluka itu ke dalam rumah privasi kami. Namun, reaksi Aryo saat melihat Sarah berdiri di ruang tamu bukanlah sambutan hangat, melainkan ketegangan yang kaku dan tatapan dingin yang menusuk. Ia menarikku ke dapur, menjauh dari pendengar, dan dengan suara berbisik namun tegas, ia melarang Sarah menginap. Alasannya membuatku terpaku. Aryo mengungkapkan bahwa gadis manis itu telah mengejarnya melalui berbagai nomor, mengirimkan pesan-pesan yang tidak pantas dan penuh rayuan manipulatif. Hatiku menolak menerima kenyataan itu. Bagiku, tuduhan tersebut terasa seperti fitnah keji terhadap sosok yang selama ini kurasa polos dan membutuhkan perlindungan. Aku membela Sarah habis-habisan, menuduh Aryo berprasangka buruk hanya karena perbedaan usia dan penampilan. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan keputusanku untuk tetap membiarkan Sarah tidur di kamar tamu. Sebuah keputusan yang meretakkan kepercayaan dasar antara aku dan suami. Malam itu, dinding dingin di antara tempat tidur kami terasa lebih tebal dari sebelumnya. Keesokan harinya, racun keraguan mulai bekerja. Sarah, dengan kepolosan yang dipaksakan, mulai menyisipkan kalimat-kalimat ambigu. Ia bercerita tentang perhatian khusus yang konon diberikan Aryo, atau bagaimana suamiku terlihat kesepian di rumah. Awalnya aku mengabaikannya, namun benih-benih curiga yang ia tanam perlahan tumbuh subur. Puncaknya terjadi ketika ponsel Aryo tertinggal di meja. Notifikasi masuk dari inisial S menampilkan pesan larut malam yang bertanya apakah suamiku sudah tidur dan menyatakan kerinduan untuk berbincang. Darahku seolah membeku. Aku membuka riwayat chat dan menemukan tumpukan pesan satu arah yang agresif, mencoba memecah belah kami. Dengan tangan gemetar menahan amarah dan kekecewaan, aku menelepon Sarah. Suaraku parau saat menanyakan hakikat hubungan mereka. Di seberang sana, hening sejenak, sebelum jawaban dinginnya menghancurkanku. Tanya aja sama suamimu sendiri. Kalimat dingin itu meruntuhkan sisa kewarasanku, mendorongku untuk segera menghadapkan layar ponsel pada Aryo begitu ia tiba di rumah. Aku menuduhnya dengan suara bergetar, menumpahkan semua kecurigaan yang telah diracuni oleh rekan kerjaku sendiri. Aryo hanya terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan tenang bahwa setiap pesan itu merupakan gangguan sepihak yang tak pernah ia balas. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melindungi rumah tangga kita dari ulah perempuan manipulatif itu. Namun, rasa sakit hatiku telah membutakan logika. Aku memilih meyakini bukti semu di atas layar daripada sumpah setia suami yang telah menemaniku melewati masa-masa sulit. Pertengkaran demi pertengkaran menyusul, mengubah ruangan yang dahulu penuh tawa menjadi ruang hampa yang mencekam. Kami makan berdua tanpa sepatah kata pun, tidur saling membelakangi, dan perlahan cinta itu terkikis oleh prasangka. Hingga suatu malam, keputusasaan memuncak, dan aku mengajukan permohonan perpisahan resmi. Aryo tidak membantah. Tatapannya sayu saat ia hanya berucap bahwa jika kepercayaan itu telah hilang, ia tidak akan memaksakan kehendak. Proses hukum pun bergulir cepat. Aku mendatangi Sarah untuk meminta klarifikasi terakhir, namun topeng kepolosannya langsung terlepas.
Dengan senyum sinis, ia justru menyalahkan ketidakmampuanku memahami kebutuhan seorang pria. Tak lama kemudian, telepon dari mantan rekan kerjanya di cabang sebelumnya memecah keheningan hidupku. Wanita itu menceritakan pola identik. Sarah secara sistematis mendekati suami orang, menghancurkan rumah tangga, dan memanfaatkan situasi demi keuntungan materi. Dunia serasa runtuh. Aku menyadari bahwa racun yang menghancurkan pernikahanku justru kutelan atas kehendak sendiri. Dengan air mata yang tak lagi bisa tertahan, aku berlari menemui Aryo, memohon kesempatan terakhir untuk memperbaiki segala kesalahan. Namun, pria itu hanya menatapku dengan sorot mata yang telah kehilangan semua cahayanya, meninggalkan kebekuan yang tak pernah lagi mencair. Tatapan kosong Aryo adalah hukuman terberat yang pernah kuterima. Lebih menyakitkan daripada teriakan amarah atau tamparan fisik. Aku berlutut, memohon agar ia membatalkan gugatan cerai yang sudah masuk ke meja pengadilan. Namun ia hanya menggeleng pelan. Aku tidak sakit karena dituduh selingkuh, Mel. Ucapnya lirih, suaranya datar tanpa emosi. Aku hancur karena istriku sendiri. Orang yang paling aku percaya, memilih mendengar bisikan ular daripada suara hatiku sendiri. Kata-katanya menggantung di udara, menjadi epitaf bagi cinta kami yang telah mati sebelum waktunya. Perceraian itu akhirnya sah. Aku kehilangan rumah, kehilangan sahabat, dan yang paling utama, kehilangan pria yang mencintaiku dengan tulus, meski aku tak sempurna. 5 tahun berlalu seperti kilatan petir di malam gelap. Hidupku berjalan monoton, diisi oleh kesibukan kerja untuk menutupi kehampaan di dada. Sesekali, jari-jariku masih kerap mengetik nama Aryo di mesin pencari. Kabar terakhir menunjukkan ia telah menemukan kebahagiaan baru. Ia menikah lagi dengan wanita sederhana bernama Dinda, dan kini mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang lucu. Foto-foto mereka memancarkan kedamaian yang dulu pernah kurasakan, namun kini hanya menjadi kenangan pahit. Sementara Sarah, kabarnya ia hidup dalam keterpurukan, dijauhi rekan kerja, dan terlilit masalah etika profesi. Sebuah karma yang telak, namun tak mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Di penghujung senja ini, aku menyadari kebenaran yang terlalu lambat kupegang. Fitnah Sarah memang jahat, namun ia tidak akan berhasil jika fondasi kepercayaan dalam rumah tanggaku kokoh. Akulah yang memberikan palu godam untuk menghancurkan istana kami sendiri karena insecurity dan kegagalanku berkomunikasi dengan suami. Jika ada yang bertanya siapa dalang utama kehancuran hidupku, jawabannya bukanlah Sarah si pengkhianat. Jawabannya adalah aku, Melissa, yang terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain hingga lupa menjaga harta paling berharga, kepercayaan. Penyesalan ini adalah guru termahal yang pernah kubayar. Sebuah luka yang mungkin akan terus menganga, mengingatkan bahwa cinta tanpa kepercayaan hanyalah bangunan rapuh yang menunggu runtuh.